bahas tentang public relation mengenai organisasi. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Nama aku Ani Nurdayanti dari Prodi Ilmu Pemerintah di Universitas Amikom Yogyakarta, dan aku nggak sendiri ya di sini, aku ditemani sama teman aku. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Dipaliano dari Prodi Ilmu Pemerintahan juga. Mungkin gitu aja sih, perkenalan santai aja. Tapi di sini kita di sini juga bukan lagi ya. Kita di sini collab sama podcast juga ya. Podcast. Gitu dia. Karena yang lebih berpengalaman gitu. Di bidangnya masing-masing. Nah, kebetulan juga mereka ini sebagai narasumber ya di sini, karena tim kita juga Aku udah dulu sih. banyak banget penuh dengan drama ya guys. Jadi langsung aja kita mau sedikit, belum ya, jangan ke topik dulu, kita perkenalan sama narasumber ini ya. Bagi yang belum kenal nih sama kakak-kakak ini. Kakak ganteng ini. Silakan Mas. Silakan, nama saya Tegar Revianto dari sama Prodi Ilmu Pemerintahan juga. Oke, saya Mereka Jen Sarmadan, teman-teman bisa panggil saya Eka. Saya juga mahasiswa ilmu pemerintahan. Pertama jangan langsung ke topik dulu ya. Iya. Santai dulu. Iya. Nah, kita kan sekarang lagi di apa ya? Lagi di kejar-kejar deadline. Tes ya. Jadi kalian ini menanggapi hal seperti ini gimana? Apa santai? Apa ya udahlah bodo amat nanti aja? Atau terlalu Habis. Selalu habis lah. Cuma kejar deadline gitu ya. Baru ada Mas kita Tegar selesai. Nah, Mas Tegar lah dulu. Aku dulu. Kalau dari aku sendiri sih, akan karena udah ada yang sebagian online kan ya. Iya. Dari online kerjain dulu, kita tinggal santai-santai nunggu yang offline gitu. Bentar, tapi ngerjain soal itu pure ngerjain sendiri atau joki? Soalnya aku dengar katanya anak kelas itu pada ngejoki. Oh, siapa itu? Siapa tuh? Nggak tahu ya siapa. Rahasia lah ya. Iya. Tapi mungkin kalau joki. kalau kami ini enggak sih. Joki. Kita tidak joki. Oh iya. Karena kan kayak kita ini kan UTS, itu kan transisi gabungan lah. Atau ada dua ya, ada opsi. Oh. Opsinya ada dua. Iya. Antara kalian joki, antara kalian menjadi joki. Bisa kayaknya kita yang jadi jokinya Iya, sih. berdua juga. Kita bantu teman. Jadi joki. Oh, Iya. jadi joki kan ya? Oh iya, ini sedang menjoki gitu. Iya. Menjoki podcast kita. Iya. Bantu lah istilahnya. Kalau Mas Eka sendiri? Kalau tentang Deadline tadi. deadline, kalau saya itu alhamdulillah ya, tugas juga udah rampung, tinggal 2 yang tugas kelompok juga itu. Nah, terus kalau misalnya dibilang kan ini ada 2 opsi, 2 transisi dari offline dan juga ada online. Nah, kalau masalah online-nya itu kan online kita itu ada banyak yang matkul gitu. Ada Terus 14 juga- kalau nggak salah. Nah itu, tapi kalau misal kayak gitu kita santai aja gitu, maksudnya kan deadline kita sampai tanggal 26 gitu, nggak usah buru-buru gitu. Santai ya? Iya santai. Iya. Karena yang mepet-mepet itu yang baru cair ya. Iya, biasa gitu. Kan ada filosofi mengatakan begini, menjadi seorang mahasiswa jangan seperti anak-anak pelajar pada SMP SMA yang mana mengerjakan jauh-jauh hari sebelum deadline. Oh. Tapi kalau mahasiswa itu 1 hari. Tambah parah ya, tambah parah. Iya. Ini jatuhnya motivasi. Motivasi, oh, Nggak tahu ini motivasi sesat atau gimana gitu. Kayaknya harus selamanya. Jadi kan kita kan collab nih kan. Iya benar. Kakak-kakak juga ada program sendiri podcast. Oh iya. Kalau Nah. podcast ya kemarin Prolific ya, Prolific podcast alhamdulillah saat ini cuma 1 doang kemarin. 1 doang? Iya. Iya. Gak lebih. Tapi rencana kalau ramai, kalau viewers kami tembus 1 juta. Amin, amin. Wah, nggak apa-apa loh. Iya kan berangan-angan dulu sedikit tinggi. Tapi ingat jatuh sakit loh. Iya, mudah-mudahan bawahnya ada spring bed. Jadi itu- disponsori oleh Spring Bed. Malah masuk tuh Ya, sponsor. iya, benar banget. Jadi ya kayak gitu aja sih, program kami baru cuma 1 yang sama juga dengan kayak kakak-kakak ini bikin podcast perdana ya, perdana tentang public relation nih, tapi membahas tentang organisasi. Nah di sini tuh keseruannya itu karena kalian membahas organisasi dan di lingkup mahasiswa. Jadi kan ini kan kita kan tahu dia narasumber, kakak ini Yang narasumber. berpengalaman lah. Kalau kakak ini apa? Berpengalaman juga. Lama, tapi udah dulu. Oh. Tapi yang saya tahu ini dari kakak siapa nih? Kak Tegar ya. Ya aku gak kenal astaga. Iya, kan kami ya. Beda.
Jadi kategori ini kan katanya kemarin tuh ikut organisasi lingkungan ya, pecinta alam. Iya, ya. ikut pecinta Saspala alam, tuh. Saspala. Keren Di banget. di Kulon Progo ya. Iya, di Nah, Kulon Progo. itu. Itu. Nah, mungkin di situ bisa menjadi pengalamannya di organisasi pecinta alam. Ya, boleh diceritain lah ini Bukan, pengalaman bukan. tentang Jangan dulu, organisasi. jangan Nggak dulu apa-apa. topik dong. Oh, Jangan enggak, dulu ini kan topik pengalaman dong. yang Jangan dulu ke topik. Ini kan tadi narasumber. Oh, iya. Ini kameramen ya. Oh iya. Terus yang jadi pertanyaan, Iya. kenapa yang Oh. kenapa ini yang jadi host malah diem aja? Kenapa? Kenapa Mas gak ikut collab? Gak apa-apa. Apa, Mas? Langsung ngomong aja. Masuk sini nggak apa-apa, Mas? Gini ya. Aduh, terlalu close ada yang gak jadi. Apa aja, Mas? Grogi Mas ya. Ya, silakan. Enggak, Mas. Monggo. Mau kena mental, Cok. Jangan. Udah. Ini Udah, langsung langsung pengalamannya aja. Pengalaman cerita organisasi. sedikit aja. Cerita sedikit. Bentar, kalau kakak ini apa? Organisasinya. Saspala. Saspala. Iya, Saspala. Kalau kakak ini apa? Aku organisasi yang saat Banyak. ini atau yang Banyak. Yang Harus saat cerita Kalau ini. ini lebih banyak, lebih berpengalaman banget mungkin soalnya. kalau yang sekarang ya, sekarang ini ya ini seperti yang saya pakai ini adalah IKAMI, Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Keren banget ya. Yang di lingkup mahasiswa? Kalau lingkup mahasiswa aku ikut di himpunan mahasiswa Mahasiswa HIMIP ya. HIMIP. Itu doang, Mas. Itu sih kalau yang saat ini gitu. Ada dua, Soalnya ada dua. kalau orang Jawa bilang itu mumet kalau ikut Oh, banyak-banyak. iya, gitu. benar. Mending gak usah ikut. Iya Ya udah. sih. Coba Ada kalian- ini ada rencana lain besok ikut organisasi lain atau gimana? Saat ini belum sih, soalnya aduh kalau kita ke depannya kan sudah semesternya naik nih, Iya. semester 4, 5, Udah mana kita udah sibuk gitu kan. Udah ngurusin lain-lain lah. Skripsi itu juga. Ya. Ya udah. Apa ini? Ceritain Ceritain dulu. dong, ceritain. dulu lah. Masa Pengalaman gimana, organisasi apa Masnya pernah ini. nyasar Karena kayak kalau pengalaman Yang organisasi. pertama gabung organisasi lah. Oh, dulu gabung karena pertama ikut gabung di itu kan organisasi SMA ya. Hmm. Soalnya dulu habis apa? SMP pernah ikut ayah kan juga jadi pembina lah pecinta alam gitu. Tapi di bina sekolah. Ya. Makanya di SMA yang ini ternyata juga ada pecinta alamnya, makanya saya ikut termotivasi lah dari orang tua. Nah, itu aja. terakhir ngedaki kapan? Waduh, Aduh. langsung ngedaki nih. Langsung Kalau terakhir apa ini? ngedaki kapan ya? Bulan Juli itu di Gunung Sindoro terakhir. Sindoro. Iya, Sindoro. Gunung Sindoro tuh di mana? Temanggung. Iya. Kalau kakak yang ini, Yang mana nih? yang ini. Ceritain pengalaman Pengalaman bergabung. saya ya di HIMIP dulu, di HIMIP aja ya, HIMIP aja. bahas nih yang ilmu pemerintahan. Jadi awalnya itu aku gabung di HIMIP itu karena notabene kita adalah mahasiswa ilmu pemerintahan, tentunya lah masuk ke ilmu pemerintahan. Nggak mungkin lah aku masuk ke Iya, ilmu benar. komunikasi kan. Iya. Jadi aku masuk di HIMIP. Pas pada saat masuk itu kita itu melewati pendaftaran, terus apa segala macam seleksi, apa wawancara, apa segala macam, sehingga kami ditempatkan pada satu divisi yang saat itu ya mungkin ada cerita kelamnya juga, cuman saat ini kita Boleh lagi- ini cerita kelamnya. Nanti dulu. nanti yang kelam-kelam nanti ya. Iya. Ini yang positif. Kayaknya itu adalah masalah dapur. Nanti ada segmen kelam ya. Ya, cuman kalau dibilang ini masuk HIMIP tuh karena emang kemauan sendiri. Oh, kemauan sendiri. Juga kan kalau kita masuk organisasi himpunan kayak gitu kan, kita menambah relasi gitu kan. Nah, Benar jadi banget. saya rasa hal yang cocok lah Ya. bagi saya yang memang orang yang maksudnya dalam artian mau mencari teman bukan mencari musuh gitu kan. Nah, Dalam banget ya. Agak dalam. itu sih kalau saya masuk HIMIP-nya kayak gitu. Kalau ada organisasi yang besar gitu pernah ikut Organisasi yang besar di luar universitas ada yang besar ya. besar. Kalau Bukan- saya sih cuman ya itu kembali lagi kami. Oh, itu paling besar ya yang pernah Mas ikuti. Yang pernah saya ikuti. Soalnya kalau IKAMI ini contoh ya, ini aku sharing ya nggak apa-apa Nggak kan? apa-apa, santai. Nah ini kan kayak IKAMI ini kan. Siapa tahu kan ada rekrutan baru. boleh. Iya benar-benar. Dan jadi IKAMI ini tuh dia itu bukan cuma berada pada satu titik cabang, tapi enggak. Dia itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Contoh nih kayak dekat-dekat sini aja lah, selain Yogyakarta. Di Solo ada cabangnya. Terus kita juga mau ke Malang ada, terus juga di Surabaya ada cabangnya. Namanya juga tetap IKAMI. Cuman yang berbedanya itu cabangnya. Pengurusnya itu sama. Pengurusnya itu tetap beda lah. Tetap Dalam beda. setiap Setiap daerah cabang. kan? Iya, setiap daerah gitu kan. Maaf. Nah, Agak ngelek kan. Saya nggak pernah ikut organisasi. karena gini,
pengurus yang ada di daerah masing-masing itu adalah mahasiswa yang ada di daerah tersebut yang sedang kuliah. Dan itu adalah semua warga Sulawesi Selatan. Nah, juga di kami ini selain ada pengurusnya, di atasnya juga ada istilahnya itu yang menjadi penasihat atau yang mengakomodir juga kami itu namanya KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Kalau maaf nih ya, kalau kakak di organisasi HIMIP ya, itu kakak jadi apa? Nah, kalau di HIMIP aku menjadi kebetulan diamanahkan sama ketua dan teman-teman pengurus sebagai koordinator PSDM. PSDM. Ya. Kalau di kami Kebetulan saya cuma menjadi anggota di bidang atau divisi sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan. wah, sangat memperempuan sih, paling perempuan. Jangan dong, beda konsep. Jangan. Beda konsep. Nah, kalau kalian ini tadi kan suka naik gunung nih. Iya. Nah, kakak tuh pernah nggak sih nyasar gitu? Kenapa beda ya? Pernah pertanyaannya? nyasar, nggak tahu kenapa. Ya kan? Karena kan gini Kak, identik dengan gunung kan banyak yang menyasar gitu kan. Oh, kalau nyasar belum pernah sih. Pengen mas? Belum pernah. Tapi pengen. Tapi karena di pecinta alam ini kan, bisa sekolah ini kita diajarkan untuk manajemen logistik, manajemen makanan, manajemen waktu, dan manajemen tubuh lah. Ya. Ya. Aku juga di manajemen. Iya, kita harus perlu berapa nutrisi yang masuk gitu untuk bertahan hidup lah. Jadi itu ada materi survival, masa nggak diterapin di gunung kan gitu. Ya. Masa cuma materi Bentar, doang. saya ini dari tadi kayak ada yang geser-geser. Kenapa ya? Ini kenapa mas? Oke, Kurang saya maju, mau oke, tanya. kurang maju. Masnya Oke. ini, Katanya bisa maju lagi. Bisa maju lagi boleh. Ya. saya mau tanya nih Mas Tegar. Iya. Di bidang apa nih di organisasi? Oh, aku di Skala. organisasi. Ya. Di organisasi aku dulu yang periode pertama kan. Oh, ini periode keberapa? Pernah ikut dari Pertama. dua periode. Periode. Yang pertama itu jadi sesi perkap. Oh, perkap itu apa? Nggak tahu nih penonton. Saya Sesi juga nggak tahu. Penonton apa? seksi Oh. perlengkapan. Oh, Perlengkapan perlengkapan. nyiapin alat Siap. gitu, yang untuk servis alat gitu, Ya. maintenance alat gitu-gitu. Yang periode kedua itu jadi karena ini masih lingkupnya SMA ya, organisasi ekstrakurikuler. Oh, Jadi yang kedua, di periode kedua saya jadi si yang ekstra, yang nyiapin materi, Oh. yang nyiapin materi ekstra gitu, yang jadwalin siapa yang ngisi ekstra hari ini gitu. Berarti kayak guru gitu. Iya, Iya, tapi iya. kepala sekolahnya lah. Karena kita mencari gurunya. Gak bisa jadi kepala desa. Ya kayak gitu. Menarik banget ya. Gak biasa aja. Karena mbaknya ini kan belum pernah. Iya. Aku nggak pernah kok. Iya. Jadi menarik banget. Seru itu, jadi seru Seru ketemu banget. adik-adik sekelas. Ada yang ditarget nggak nih? Wah, Ada yang ngantong tadi ada yang di. Ada sih, ada kayaknya ada. Langsung ke pertanyaan ya. 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 Boleh kan? Silakan. Menurut kalian apa sih itu public relation dan seberapa penting di zaman sekarang? Boleh dari Mas Eka dulu boleh. Public relation ini kan kalau kata lainnya itu adalah kehumasan. Iya. Yang mana kehumasan ini adalah yang pentingnya itu komunikasi. Iya, benar banget. Nah itu jadi public relation itu adalah sebuah interaksi yang dilakukan oleh satu orang atau dua orang itu kepada yang lain untuk menyampaikan sesuatu. Yang dalam artian pentingnya ini adalah komunikasinya doang sih sebenarnya kalau public relation. Dan kalau dibilang seberapa pentingnya ya saat ini penting gitu. Soalnya dalam sebuah organisasi kalau tidak ada namanya seorang public relation atau timbulnya komunikasi ya pasti akan rancu, akan apa ya istilahnya itu nggak akan berjalan bagus untuk Oke. sebuah organisasi. Ya, kalau menurut Mas Tegar gimana? Ya, mungkin seperti ini tapi cuma mau nambahin dah. Iya. Ya, Boleh. menurut saya ada sisi brandingnya untuk menciptakan apa ya citra bagi di masyarakat. Benar banget. Ya. Pencitraan dong jatuhnya. Enggak, beda. Beda Beda citra sama citra. pencitraan. Beda konsep ya. Oke, oke. Beda. Jadi Sekolah di mana sih, Mbak? Mohon maaf kita satu kelas ya. Enggak. Oh, enggak. Kuliah ini aja sih. Depan enggak. Oh, tapi kayaknya kalian satu daerah. Saya satu daerah. Saya dari Palembang. Ya. Oh tadi Oh, kita belum ya, belum tahu asalnya ya. Asal kamu dari mana?
Waduh, Jadi Mas Eka dulu. kalau saya kayaknya tadi udah dengar nih sih dari tadi kan Oh udah iya. bilang Tiga soal- bantu yang salah lebih dari jelas. tadi. asal kalau saya ya lebih spesifiknya itu daerah saya itu Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Halo Maro. Halo. Ya, kalau Bupati, Bupati ditonton. tolong ditonton ya. Tolong di blacklist ya. Jangan. Akan jadi anggota DPR. Akan jadi. Nah, Mas Tegar Awas dari ya kalau mana jadi nih? anggota DPR jangan. Aku nggak matikan mic. Aduh, Mas, takut hilang Mas. Karena aku sensor ya, sensor. Iya. Gak kuat Mas kalau itu soal. Kenapa disebut mereknya? Enggak. Tolong ya, tolong di-cut. Ini Iya. silakan Mas Tegar nih, dari mana nih? Nah, saya sendiri Lupa. dari Ngawi. sini. Oh. Enggak. Saya sendiri dari Jogja, tepatnya di Kulon Progo. Kamsi berarti. Iya. Tepatnya di kota Watesnya ya. Kota Di Wates. kota. Apa sih menariknya Wates gitu? Boleh tahu lah. Identik dari Wates apa sih? Identiknya dari Wates. Waduk semua. Wates ini. Waduh, iya, kemarin tuh ada pas ini sih kebetulan saya ada penelitian kan di pelayanan publik tuh terkait. Oh, sampai di situ? Sampai di situ. Jauh banget ya. Jadi enggak maksudnya infonya doang sih dari Oh, dinasnya iya, bahwa iya. waduk yang terbesar atau yang gimana itu yang terkenal lah istilahnya Di di Jogja? sana sih. Dia di itu Oh. adalah waduk apa? Waduk Semua. Nah, Waduk Serma ya? Iya. Bagusan Waduk Serma atau Wonosobo? Waduh. Lain lah, beda. Lain, beda. beda. Beda boleh. konteks. Beda konteks. Karena satunya waduk kan, satunya alam kan. Iya. Alam kan. Ini buatan. Itu buatan Mas. Buatan. Buatan. Bapak yang buat. Bawahnya keren juga ya. Hormat. Oh, nggak boleh rasis ya. Aku mau. Kok rasis? Enggak, iya. Aku juga rasis. Aku mau nanya lagi. Iya. Terus, apakah public relation itu membantu tidak sih untuk pengembangan organisasi dari kalian? Oh, jelas membantu ya. Ini pertanyaan siapa sih yang bikin? Mana produser ya? Mungkin bisa sih sebenarnya Bisa, bisa dijawab iya. dulu sama Mas Tegar aja. Waduh, masih aja dulu. Lempar lagi Mas, lempar. Nah, ini main bola. Nanti akhirnya saya jawab. Ya coba pertanyaan. Public relation dalam organisasi ya, balik lagi yang kayak Tadi kan di luar dapat ibaratnya. membantu atau tidak. Sekarang di Dalam organisasi organisasi kalian bisa. aja deh. Dalam organisasi ya. Kalau saya dalam organisasi public relation itu sangat membantu. Karena kembali lagi komunikasi. Iya, itu kan emang identik dari situ Iya, ya. identiknya public relation dengan public speaking dan apapun segala macam itu adalah komunikasinya. Bagaimana kita bisa membuat Iya, komunikasi bener banget. terjalin Kalau bagus. kalaupun organisasi tapi diem aja terus saling liatin, Enggak usah ikut. lama-lama berantem. Baku hantam. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Karena adanya perkelahian kan adanya munculnya masalah. Oh, iya. Kalau diam-diam kan Munculnya nggak ada ada. masalah. Oh, iya. Mas ini Penjelasan berpengalaman betul, banget iya. ya. Enggak maksud. Dia ini sebenarnya mau ikut organisasi tapi nggak lulus. Oh. Enggak. Bisa. IMIP kebetulan IMIP itu di tahun depan akan membuka Buka. open recruitment. jangan dia, jangan please. Gak apa-apa. Siapa tahu mau masuk di Iya. bagian sosmas gitu kan. Itu Sosial berat banget masyarakat. buat ya. saya ini. Yang minim pengalaman ini. Aduh, gak apa-apa. Orang itu Oh iya, di tempat gitu. Istilahnya itu bukan dibilang karena kami minim pengalaman, enggak. Itu sebenarnya bagaimana caranya kita itu bisa mengikutinya, mencoba gitu loh istilahnya. Kan kalau orang itu tidak mencoba, kita tidak tahu bagaimana yang akan terjadi. Jadi teman-teman ini ya ini sebuah tips lagi nih kembali kepada teman-teman. Janganlah istilahnya karena kalian kurangnya organisasi atau apa segala macam itu menurunkan semangat teman-teman untuk semangat berorganisasi, enggak. Iya. Nah, karena organisasi ini adalah sebuah wadah sih sebenarnya, cuma wadah doang yang memfasilitasi teman-teman untuk bisa kepercayaan dirinya naik, pengembangan dirinya. Jadi teman-teman ini yang contoh kalau dari sekarang emang minim organisasinya atau tentang bagaimana kepercayaan dirinya, bisa masuk ke organisasi yang memang betul-betul teman-teman rasa oh saya layak bisa masuk di sini, oh di sini pengembangannya bagus. Nah itu jadi teman-teman itu bisa masuk ke organisasi itu, pengembangannya ada di situ, teman-teman sendiri yang akan rasakan dampaknya ke depan. Tapi apakah itu berlaku untuk kaum mager ya? Kalau saya bilang kayak gitu, kalau kalian bilang kayak gitu sebenarnya enggak. Enggak. Semua ini berlaku mau yang mageran, mau yang antusias, mau Ambis yang, ya? ambis apa segala macam, terus apa lagi ya kaum ya pokoknya banyak lah Kaum- kaum yang di sini. Turun resiko kaum bos. kaumnya kan dari A sampai Z, nah itu semua berlaku sih.
Cuman bagaimana sendiri teman-teman memilih aja organisasi yang memang tepat buat teman-teman. Kita lanjut di pertanyaan kita ya. Ke topik itu, bagaimana cara kalian, cara kakak ini dalam menjalani hubungan antara orang-orang yang ada di organisasi. Nggak harus di organisasi sih, di luar di luar organisasi juga nggak apa-apa. Ya, bisa dimulai dari saling menghargai dulu, dari saling menghargai dan komunikasi. Ya, setelah itulah bisa timbul rasa saling percaya lah kalau itu komunikasinya baik, jadi bisa menambah relasi itu tadi. Oke, kan Mas Tegar sendiri kan pecinta alam nih. Ya. Pecinta alam. Kan itu kan sering ketemu orang-orang baru sesama pecinta alam. Ya. Itu gimana cara menjalin hubungan gitu? Menjalin hubungan. Ya, Menjalin. tanya aja Mas, tanya aja. Atau dikatain? Enggak, jangan dikatain. Nanti hubungannya tambah buruk kalau Iya. kita bicara nanti soal gimana. Basa-basi busuk lah ya. Iya. Si busuk. Nanti bicara soal organisasi kita gimana, acara-acara program-program yang udah berjalan kayak gitu aja sih yang mau bicarain untuk awal-awalnya. Awal ketemu gitu. Iya. Seka sendiri gimana? Kalau saya itu intinya untuk menjalin itu kita saling menghormati aja. Karena contoh aja kayak di sebuah himpunan organisasi itu kan bukan dari orang-orang yang ada dari daerah kalian, tapi berbagai daerah, bahkan sekarang ini kan kita Indonesia memiliki 38 provinsi. Udah nambah. Yang mana terakhir ini adalah provinsi Papua Barat Daya gitu kan. Aku dulu SD itu masih 34 Mas. Iya, masih 34. Sekarang udah Ya, 38. sekarang udah 38. Nah, itu kan pemekaran dari wilayahnya Papua. Nah, jadi itu intinya itu kita saling menghargai aja sesama anggota, terus juga saling percaya, terus jangan posesif. Maksudnya dalam artian posesif ini kamu jangan terlalu arogansi lah istilahnya, agresif apa segala macam dalam misal mengambil keputusan atau apa. Nah, itu. Jadi kalau menjalaninya itu ya gitu aja sih. Kalau orang bilang itu jalanin aja. Jalan aja. Jalan Pernah nggak sih? terus kan Ya, jalan terus selesai. Yang penting jalan. Jalanin Jalanin aja dulu. Jalanin aja. Siap. Terus pernah nggak sih di organisasi itu ada kesalahpahaman gitu? Wah, sering. Nggak? Sering terjadi kalau di organisasi kayak gitu. Gimana cara kalian menyikapi tentang perbedaan pendapat itu, terus jadinya kan baik yang namanya perbedaan Ya. pendapat kan nanti berselisih kan? Ya. Ada perasaan apa-apa. Nah, cara kalian menanggapi itu gimana? Ya, masih apa saya dulu? Monggo. Dulu. Kalau aku dulu sih, kalau ada masalah gitu ya, kita langsung nyamperin ketuanya dulu, kita diskusiin sama ketua tuh diskusiin, enggak sampai baku hantam. Kita harus musyawarah secara damai gitu. Fungsi organisasi itu kan Jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah baru dan menimbulkan masalah. Ya. sedikit tertampar saya. Siapa nih yang tertampar? Tertampar. Kamu ya? Mungkin setelah ketemu solusinya, nanti ketua lah yang memutuskan. Kalau Mas Eka gimana? Ya, sama sih sebenarnya yang disebutkan sama Mas Tegar nih. Cuman dalam artian kalau ada masalah kayak gitu kan, itu sebenarnya dapurnya dari sebuah organisasi, nggak boleh dibawa kepada eksternal. Karena itu kan internalnya kita aja, jadi kita aja yang tahu. Terus mengenai kalau ada permasalahan kayak gitu, yang langkah-langkah yang tepat itu kalau memang permasalahannya ini melibatkan antara banyak orang atau apa segala macam, kita melakukan mediasi. Nah, mediasi ini dalam artian untuk mencari apa titik terangnya gitu, titik permasalahan juga apa, terus kita mencarikan solusi yang terbaik. Kalau memang itu tidak bisa dilakukan mediasi, ya kita mungkin sebagai kepengurusan ya saling memahami aja gitu loh. Istilahnya kalau dia persoalannya adalah persoalan personal atau individu, nah itu nggak boleh dibawa ke dalam Di luar, organisasi. ya, Nah, di di luar. luar itu. Jadi kita sebagaimanapun kita harus profesional aja sih kalau dalam berorganisasi. Kalau ada masalah-masalah kayak gitu, selagi lingkupnya bukan tentang organisasi kita. Nah, Ya. kalau Mas udah jawab belum? Udah. Masa diulang-ulang? Mau nambah lagi apa gimana? Terus aku mau nanya lagi nih, ada nggak sih tips atau trik dalam membangun public relation dalam suatu organisasi? Mungkin masih kado dulu. Ya, tips atau triks ya. Itu membangun apa? Public relation. Aha. Nah, itu sebenarnya kembali lagi komunikasi. Iya. Nah, komunikasi
Terus kita juga ambil dari penyampaian tadi yang sudah disampaikan Mas Tegar sama saya itu mengenai bagaimana kita saling menghormati. Itu tips and triknya itu untuk membangun relasi lah istilahnya, gitu kan, koneksi kepada orang-orang banyak. Karena kita nggak tahu di tahun ini mungkin atau di sekarang ini kita masih sama-sama kita aja gitu bertemannya. Tapi kalau kita mulai membangun relasi, koneksi ke orang-orang banyak, mungkin bisa sampai 5 tahun ke depan kalian misal nih ada yang sudah menjadi bupati atau apa advokasi kah apa segala macam bagian birokrat gitu kan. Iya. Itu Ketua DPR pun boleh Langsung ketua ini ya. Iya. langsung lah. Enggak mau anggota dulu. Nggak mungkin bertahap. Ingin matiin mic. Iya, jadi tips and triknya itu cuman yang perlunya itu komunikasi sama juga bagaimana kita bisa saling menghargai sama pendapat kita dengan orang lain gitu. Intinya saling menghargai. Saling menghargai. Koneksi itu sangat penting lah. Apalagi kan masa depan bangsa itu di tangan Iya, kita. di tangan kita, orang bilang gitu ya. Orang bilang ini. Iya. Orang bilang, aduh prinsip mana ini orang bilang. Nah, ngomong-ngomong masa depan emang apakah kalian ada planning atau sudah tercermin masa depan kalian yang Kalau akan tercermin datang? tuh belum tahu ya. Kalau ini direncanakan. Oh, ya, direncanakan. begitu. Dicerminkan itu. Atau ada planning apa kayak kalian nanti mau begini gitu. Ada nggak sih? Ada nggak masa depannya kalian gitu ya? Pengennya gimana? Ya, gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri sih karena Ngambil IP ya. ya ilmu pemerintahan, jadi ya mau nggak mau besok ambilnya juga yang berkaitan lah dengan ilmu pemerintahan. Karena kuliahnya nggak melenceng jauh. Iya. Ya, kuliah. Supaya nggak sia-sia kuliahnya gitu kan. Ada nggak ada harus ada ya? Iya, kita cari jalur-jalurnya lah. Dicari. Iya, kita cari sendiri. Mau Iya, mau lihat dari mau lihat masa relasi-relasi. depan masa depan kakak nggak? Gimana tuh? Ada di hadapannya sendiri. Ya enggak lihat di sini ada masa depannya nggak? Nggak ada. Ya kayak itulah nggak ada masa depannya. Suram-suram sama ini ya. Jangan gitu lah. Oh, ya, bercanda. Tapi nggak bawa masa depan ini. Hari ini. Ngeri mas ya nggak boleh ya. Nggak boleh. Doa ya itu. Kalau Mas Eka gimana? Masa depan. Ya merencanakan untuk masa depan gitu. Itu tentang apa yang kita kaitkan saat ini. Gitu. Mungkin kalau saya sih menjadi orang yang bermanfaat aja sih bagi negara. Kalau masa depan. Bagi negara ya. Iya, bagi negara soalnya. Ruang lingkupnya luas. Iya. Luas. Karena kalau saya bilang cuman kehidupan masyarakat ataupun pertemanan kita ya Gini-gini aja. gini-gini aja gitu. Harus keluar dari Zona zona nyaman. Zona nyaman. nyaman. Tapi kalau orang lain bilang sih, kenapa harus keluar kalau sudah nyaman? Ya. Tercermin banget ini. berarti sama dia sakit, nggak sama dia juga sakit. Enggak juga. Oh enggak juga. Iya. Oh, Belajar menatapi kehidupan. Nah ini ya, sering banget mas. Itu sih, kok jadi curhat ya? nggak apa-apa, sering-sering. Sesi curhat Ya, ya. sesi curhat dong. Sudah dong mas. Curhat dong. Mas Farhan ketawa ya, curhat dong. Ya, lanjut. Ada pertanyaan lagi kah? Ya, apa yang mau bertanya ya? Iya. Ini cerita apa ya? Yang menarik gitu. Biar gak boring banget. Enggak, aku nanya ini dulu sama kakak gimana? nih, apakah sudah selesai pertanyaannya atau gimana nih? Bentar. Lagi mikir. Soalnya kita nih harus dadakan ya. Iya, sudah dadakan. Harus Belum dadakan. berguru ya soalnya. Oh. Iya nih, kalau gitu aku nih yang bertanya. sama Boleh. kakak. Aduh, Ini semoga aku bisa sendiri. jawab ya. Semoga lah ya. Nah, ini pertanyaan sebenarnya sudah ada juga di pas podcast kami gitu kan. Ini pertanyaannya katanya simpel tapi jawabannya agak sulit. Waduh. Nah, aku mau nanya sama kakak-kakak Iya, dua boleh. Boleh ini kan banget. kalau saya lihat ini kakak ini kan katanya nggak ikut organisasi. Benar banget. Nah, menurut kakak-kakak ini mengapa sih kakak bisa masuk ilmu pemerintahan? Karena kan saya jawab ya. Karena kan saya kan kutu-kutu ya, kuliah turu ya. Oh jadi kuliah turu gitu. Itulah jadi kalau orang bilang kan kupu-kupu tuh. pulang, tapi nggak turu. Kalau kamu Turu saya. Turu. Lebih nyaman soalnya turu. nah Karena gimana? ya sama Turu tadi. Ya, turu itu. kenapa maksudnya dalam artian kutu-kutu ini gimana gitu? Aku kan pertanyaannya gini, kok
kakak pilihnya IP sih? Kenapa nggak milih contoh kayak informatika, Iya. ilkom, apa segala macam? Dulu sih pernah ya, karena sebelum masuk IP ini kan ada 4 opsi tuh dulu pilihan. Dulu itu ambil informatika, terus tata kota kalau nggak salah, IP ini sama PWK berarti iya. perencanaan wilayah dan kota. Itu sama satunya lupa. Yang kepilih itu informatika pertamanya. Cuman setelah dipilih kan belum tahu nih apa itu informatika itu belum tahu. Jadi tak cari tahu dulu pertamanya informatika tuh apa-apa dan apa-apa yang dipelajari. Ternyata di dalam sana tuh ada mata kuliah Benar. tentang matematika lah istilahnya. Jadi kamu ini menghindari adanya Ya, benar. hitung-hitungan gitu. Bener banget ya itu. Ada. Setahu saya ya, kalau nggak salah yang berkaitan dengan itu kan selain matematika ada coding juga kan? Itu kan saya belum ngerti sama sekali basicnya dari informatika. Jadi kan nanti saya ngangong-ngangong malah jadi lengkap kan. Itu Waktu kayaknya semester lain kan judul Kayak judul lagu ya. Nah, terus kalau dibilang kayak gitu kayak masalah itu, jadi kakak ini karena menghindari hitung-hitungan juga apa segala macam yang kakak tidak ketahui, akhirnya lari ke ilmu pemerintahan. Belum. Belum. Karena Masih itu panjang kan ya? masih dulu tuh nggak jadi ambil itu kan, dihapus atau daftar ulang. Oh iya. Daftar ulang. Nah, tapi saya nanya nih, itu kemarin ambilnya jalur apa? SN, SB? Enggak, mandiri. Oh mandiri. Oh iya. Ambil sendiri. Mandiri ambil sendiri. Singkat itu. Iya. Terus ambil itu, Udah berubah ya. Yang aku tahu mandi sendiri sih. terus ambil lagi kan, pilihan lagi kan. Iya. Nah, itu dicarilah sama aku saya minta ibuku buat ya kasih opsi-opsi lah apa yang ini cocok buat saya kan. Iya. Referensi lah ya. Ya kasih referensi program studi apa yang cocok buat saya kan, Iya. gitu. Terus istilahnya saya ambil IP terus apa lagi yang pokoknya nggak ada hitung-hitungannya. Oh, Nah, iya. yang keterima di IP itu sih ceritanya masuk IP. Ceritanya. Kalau Mbak ini, Iya. Tadi nanya apa? nanya kenapa bisa masuk di prodi ilmu pemerintahan gitu? Karena nggak ikut ini organisasi. Enggak. Enggak, ini Pertama aku- kali gabung Oh, ini. Oke. Kenapa memilih IP gitu? Oh, milih IP. Nanti Ini- saya ini- tanya kalian deh. Kenapa jauhin IP? Oh, kan Mas dengar sudah? Belum. Aku mau jawab loh. Iya. Ini mau cerita dari mana nih? Dari awal Iya. banget. Terserah. Oke. Aku tuh dulu SMA itu pernah tes lewat jalur SM sama SB ya. Aku tuh daftar di salah satu, bukan salah satu sih, di beberapa universitas negeri yang ada di Sumatera ya. Iya. Kan itu ada pilihan itu, pilihan pertama sama kedua. Ya, Iya. Dan akhirnya udahlah ya ngetes. tidak terima. Nah, Langsung nggak keterima. Nangis Terus, nggak tuh? enggak, cuman mogok makan saja ya. Enggak. Abis itu kan aku udah bukan Mogok makan karena minta aerok. Aduh, Mas ini motor. kadang-kadang. Terus kan aku udah kayak mikir nih, kalau aku misalnya masuk swasta di Sumatera, aku bukan mau gimana ya. Ngerendahin. Bukan mau ngerendahin, maksudnya tuh kayak ya kita tahu sendiri kan, Jogja ini kalau dibandingin sama yang lain kan, Jogja kan kota pelajar ya. Jadi aku tuh kayak ngerasa mikirnya aku nanggung banget kalau misalnya ambil swasta di Sumatera. Jadi aku kayak Gitu. sekalian aja nyemplung ya, sekalian basah ya udah berenang sekalian. Iya. Habis itu aku udah lah ya. Awalnya aku nggak ada planning sih. Awalnya nggak ada planning masuk sini. Kok ini bisa ketemu Tuh, universitas itu yang megang Tamkop? kamera. Oh, Yang megang kamera kayak nawarin ke aku kan, katanya kamu lanjut gak tahun ini. Aku tuh kemarin tuh udah mikir aku mau kerja aja gitu kan. Aku tuh sebenarnya udah lelah sekali berpikir kan. Terus aku kayak apa ya? Ya udah, aku coba aja. Aku tes ternyata aku masuk. Ya udah, aku juga mikir di sini ada keluarga juga kan. Jadi aku ya udah aku masuk di sini. Nah, alasan aku kenapa ambil ilmu pemerintahan itu karena aku sama kayak si kakak Nanda ini, karena aku menghindari matematika. Karena otakku sangat lelah mikir berat kayak gitu. Terus aku kayak apa ya? Udah, aku juga senang di bidang sosial. Tapi nggak pernah ikut?
organisasi. Sekarang aku tanya, organisasi tuh tujuan ikut organisasi apa coba? Ya, tujuan mengikuti organisasi. Sebenarnya itu kembali lagi itu memfasilitasi pergerakan teman-teman sekalian. Mendapat Benefit ya, kalau dibilang itu benefitnya kalau teman-teman ikut organisasi. Itu menambah relasi juga ya? Menambah relasi juga. Selain dari itu, selain menjadi relasi itu juga teman-teman kembali lagi perkembangan diri teman-teman. Yang awalnya teman-teman mungkin berkata bahwa saya minim ini minim itu, nah di situ kan bisa dikembangkan. siapa nih yang ngomong minim? Ya enggak, ini dalam konteksnya adalah konteks orang-orang yang nggak mau ikut organisasi. Itu tadi ya. Mungkin next season ya kita masuk Apakah- organisasi. Apakah kita tuh harus menambah relasi tuh di jalur organisasi saja? Enggak, kalau Enggak juga kan. Enggak. Itu alasan aku kenapa aku nggak ikut organisasi. Maksud aku tuh kayak circle kita tuh nggak di kampus aja. Maksud itu bukan circle ya, maksud itu lingkungan Iya. kita tuh nggak di kampus aja, kita juga di luar kampus juga ada. Iya. Terus kayak di lingkungan rumah kayak gitu-gitu kan. Jadi aku tuh kayak minimal berteman sama dosen lah ya. Oh, Aduh, aku sebut tapi Enggak. enggak Aku juga di lingkungan aku, tepatnya di kosku itu tuh ternyata aku tuh tetanggaan sama dosen. Dosen Jadi mana aku tuh? dia sekarang sih lagi lanjut S3 ya di dia tuh dosen. Nah, habis itu aku kayak ya udahlah, aku kayak mikir ini kalau misalnya dapat relasi dari lingkungan aja kayak ngerasa udah cukup. Oh, Ngapain aku ikut organisasi gitu loh. Itu Toh. menurut Mas bener nggak sih kayak gitu? Enggak, aku nggak Enggak, ngejelekin. enggak. Saya Ini minta sebenarnya pendapat Masnya. tentang- kalau persoalan kayak gitu ya itu bisa dibenarkan, bisa nggak bisa juga disalahkan. Iya. Nah, kalau terkait gitu, soalnya kalau organisasi kan tadi ini sebenarnya kayak oposisinya dari organisasi gitu kan, kontranya dari organisasi. Cuman kalau mengingat organisasi ini kan, kalau dibilang tadi relasi bisa di luar, bisa apa, ya emang itu kami pun sepakat itu bahwa relasi itu bukan cuma ada di organisasi, tapi dalam kaitannya ini organisasi adalah sebagai tempat wadah kita di mana kita berkumpul. Iya. Dalam artian kan ya mungkin kita kalau di luar sini, contoh nih, kayak saya orang Sulawesi Selatan, kalau saya kayak masyarakat sekitar, oh saya cuma dapatnya paling masyarakatnya Jogja doang gitu kan, relasinya Jogja doang apa segala macam. Tapi kalau di organisasi kembali lagi kita dipertemukan dari teman-teman kita berbagai daerah. Jadi semisal suatu saat saya yang dari Sulawesi Selatan sudah lulus di Universitas Amikom, terus saya berjalan jalan-jalan atau healing lah kemana, Link ya. Jadi mempunyai ya, banyak link dari mana-mana jadi saja. punya banyak Oke. link, terus juga bisa menjadi apa ya istilahnya itu, komunikasi yang verbal dan bagus juga kepada kehidupan kita juga gitu. Itu sih balik lagi ya sama individunya, Iya. mereka mau apa enggak gitu loh. Baiklah, nah kalau buat kakak sendiri ya, kakak Tegar ya. Iya. Mas Tegar dong. Oh iya, kakak apa Mas nih? Kakak aja. Ya. Biar nggak kelihatan tua ya. Mas. Iya. Kalau buat kak Tegar sendiri, apakah harus mengikuti organisasi untuk mendapatkan relasi? Gimana ya, kalau menurut saya sih organisasi, balik lagi ke pertanyaan tadi, itu yang membangun relasi karena terdapat fasilitas tadi, terdapat fasilitas yang dicapai dari organisasi itu, jadi kita dapat membangun relasi yang lebih baik lah dalam organisasi karena ada program-program kerja, jadi kita bisa bersama terus, jadi relasi yang terbentuk bisa solid gitulah. Ya, mungkin Gimana ini? Apa masih Apa ada kita harus- pertanyaan lagi atau tidak nih dari Mas Farhan mungkin? Ada pertanyaan titipan? titipan. Nggak ada seperti Oke, jadi mungkin segitu aja ya podcast kita Oh, ini kali udah ini? Udah. Ya, masa cuma segini aja? Next season ya. Ada yel-yelan nggak nih? Apa tadi? Bisa. Bisa apa tadi? Bisa Bisa bicara podcast. santai. Wow. Jalan. Bicara bukan apa? Aku lupa sendiri program sendiri apa? Bisa Bicara santai. sama aja dong. Bisa Pakai yang kayak gini. Oke, jadi oke gini. Bicara santai. Nah, kan ini mau close kan, ya Ya. udah. Sebelumnya aku makasih ya buat kakak-kakak yang udah Yang ganteng-ganteng ini yang kan. ganteng-ganteng Yang penuh banget di pengalaman. GP ini ya. Agak lain. Semoga dapat membantu atau Iya, pengalamannya udah mau dapat collab di sini, udah Iya. mau berbagi, membantu. berbagi Iya. pengalaman lah itu.
Saya potong hostnya loh. Sampean yang motong hostnya. Pembicaraan Anda. Udah ya intinya makasih lah ya. Makasih. Kalau Mas. siapa tahu nanti nextnya Ya, bisa kita collab lagi. bisa collab lagi. Di next season semester berapa? 4. Enggak. Bukan dong. Semester 2 kayaknya bikin lagi nih kayaknya. Disuruh bikin Ini lagi. 3, maaf. Oh. Maksudnya semester ini kan ganjil kan, genap. Iya. Oh. Ini genap. ganjil. Ya genap kan nanti. Iya. Ya, bikin lagi kayaknya. Oh iya. Gantian. Ya udah. Makasih ya kakak. Iya. Bisa. Bicara santai. Oke, semoga. Nah.